Selamat siang, perkenalkan nama saya Andrian Bayang, NIM 181402084. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sebuah data warehouse menggunakan platform Snowflake. Oke, pertama kita akan mengimpor terlebih dahulu query yang sudah ada dengan mengklik worksheet, lalu klik tanda Open XIP tutorial, pilih lab script, kita pilih lab script free trial. Oke, sampai sini script telah berhasil kita impor. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yakni pertama kita klik tombol create, lalu kita buat namanya CityBike. Nah, di mana database yang akan digunakan kali ini yakni database CityBike Rider Transaction. Oke, kita klik finish. Kita lihat sudah ada database CityBike di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan query-query yang telah kita impor. Untuk melihat query yang sudah kita impor sebelumnya, dapat kita lihat pada worksheet ya. Lihat ini query-querynya. Oke, sebelum itu kita akan mengatur konteks sesuai datanya. Mana kita lihat, kita klik tombol ini, lalu kita sesuaikan di mana database-nya CityBike dan skemanya public. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang bernama trips. Oke, kita bisa ambil kodenya dari sini. Kita blok saja kode SQL yang dibutuhkan. Oke, sampai kejar ya. Setelah itu kita akan menjalankan query-nya dengan mengklik tombol run di sini. Oke, ada konfirmasi. Kita klik run. Oke, kita lihat statusnya sudah berhasil dibuat. Untuk melihat apakah tabel ini sudah dibuat, lihat dari database. Kita klik nama database kita. Oke, masih loading ya. CityBike. Kita lihat daftar tabelnya sudah ada trips. Oke. Coba kita lihat lagi konfigurasi dari tabel yang sudah kita buat. Oke, sudah ada. Kita lihat sudah ada detail tabel yang kita buat berdasarkan script SQL yang tadi ya. Selanjutnya kita akan membuat stake dari database ini. Yakni kita pertama klik database CityBike. Lalu kita klik stake. Lalu pilih tombol create. Oke. Selanjutnya kita akan memilih existing Amazon S3 location. Setelah itu klik next. Selanjutnya kita akan isi data tab pada formulir ini sebagai berikut. Kita kasih nama City Bike Trips. Oke, scheme name-nya public.
Dan URL-nya sebagai berikutnya, kita ketik Snowflake workshop lab slash city byte trips. Oke, di sisanya akan kita kosongkan saja. Jika sudah, klik finish. Selanjutnya kita akan melihat konten dari city byte trips ini, dari stack yang sudah kita buat ini. Pertama kita akan klik worksheet. Terus kita akan menjalankan query selanjutnya, yakni list city strips. Kita klik run. Oke, sudah dapat lihat hasilnya dari bawah. Muncul hasil stake-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat file format dari database ini. Pertama, kita kembali ke menu database. Kita pilih database CityBike, sudah. Lalu klik file format. Selanjutnya kita akan create baru. Ntar akan ada form yang muncul. Kita pertama akan isi namanya CSV, scan public, format type CSV, auto. Oke, tab, fill and optionally enclosed by, kita buat menjadi double quote. Oke, selanjutnya null string-nya akan kita kosongkan saja. Lalu kita akan uncheck opsi error on column count mismatch. Oke, selanjutnya sudah pas, biarkan saja seperti semula. Setelah itu klik finish. Oke. Oke, kita berhasil membuat file format dari database ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan warehouse untuk menampilkan data. Oke, pertama kita klik warehouse. Setelah itu akan muncul daftar warehouse yang tersedia. Di sini kita akan menekan warehouse compute WH. Oke, kembali dulu. Ini data warehouse compute WH. Kita configure terlebih dahulu. Kita akan setting dulu size-nya menjadi small. Oke, itu 2 kredit per hour. Maksimum peserta satu saja. Standar. Lalu auto suspend 10 menit. Jika sudah, klik finish. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melaporkan data ke tabel trips. Oke, kita klik worksheet kembali. Setelah itu kita sesuaikan dulu konteksnya. Kita role-nya admin, warehouse-nya compute WH, selanjutnya database-nya CityBike, skemanya public. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah selanjutnya nih, copy into trips. Oke, kita blok. Setelah itu
Oke, sebentar. Kita blok terlebih dahulu. Oke, lalu klik run. Tunggu sebentar proses menakar datanya. Oke, kita tunggu. Biasanya proses ini akan membutuhkan waktu sampai 30 detik. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata sudah selesai. Dan ternyata membutuhkan waktu hampir 46 detik ya. Oke, kita lihat hasilnya. Muncul. Oke, selanjutnya kita akan melihat historinya. Lihat history. Dapat kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan query tadi. Dapat kita lihat 45,9 detik. Oke. Selanjutnya untuk kita akan kembali ke worksheet ya untuk membersihkan isi tabel dan datanya. Kita akan menggunakan comment selanjutnya yakni truncate table trips. Oke. Kita run. Selanjutnya kita run ya. Tunggu. Oke, proses berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah ukuran warehouse-nya menjadi large. Oke, pertama kita kembali ke tab warehouse. Kita akan configure kembali. Kita ubah size-nya menjadi large. Oke, laba kredit awal. Sisanya tetap sama. Auto spend 10 menit. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke worksheet dan akan menjalankan query copy into trips lagi. Oke, copy into trips from city bike format CSV. Selanjutnya kita run. Oke. Kita tunggu beberapa saat ya proses untuk mulainya. Oke, tunggu ya. Oke, sudah selesai dan ternyata hanya membutuhkan waktu 17 detik saja. Oke, ternyata dengan ukuran warehouse yang lebih besar akan mempercepat proses pemuatan data dibandingkan hanya menggunakan ukuran small. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat warehouse baru. Kita klik warehouse. Kita klik tombol create. Oke, sebentar sedang loading ya. Kasih nama analytics. Analytics underscore WH warehouse. Dengan ukurannya large saja ya. Oke, 8 kredit per hours, maksimum cluster kita buat satu saja. Oke, scaling policy standar 10 minutes. Oke, selesai. Progress
selesai ya, dapat kita lihat sebuah warehouse baru telah berhasil dibuat dengan nama Analytics WH. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan warehouse yang sudah kita buat sebelumnya, yakni Analytics WH. Pertama, kita akan buka worksheet. Di sini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai analytical query, result case, dan cloning. Oke, pertama kita akan memastikan konteksnya terlebih dahulu, mana role-nya sistem admin, warehouse-nya compute WH, yang akan kita ganti menjadi analytic WH, database-nya tetap city byte, dan schema-nya public. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan query select ya, pertama. Oke, kita akan select from quick trips limit 20 sekarang. Oke, sudah muncul ya hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan coba menunjukkan query untuk melihat beberapa data dari City Bike. Oke, kita coba select date, blok ya, sampai group by one, order by one. Oke, kita coba run kembali. Oke, tunggu ya. Sudah muncul ya data yang kita minta berdasarkan query yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan pelajari mengenai case, di mana gunakan Snowflake akan menyimpan hasil dari setiap query yang sudah dibuat maksimal 24 jam ke belakang, sehingga query ini akan berguna bagi user lain yang akan mempercepat proses pengerjaan query-nya. Oke, misalnya kita akan menjalankan kode yang sama lagi ya, query SQL yang sama maksudnya. Oke, lihat dulu berapa lama untuk query yang run. Ini 1,3 detik. Oke, coba run kembali. Oke, kita tunggu. Oh, dan sudah selesai. Dan membutuhkan waktu yang sangat cepat atau lebih cepat daripada sebelumnya, ini hanya tidak sampai 1 detik. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan query untuk menampilkan hari mana yang paling sibuk berdasarkan data city byte. Oke, kita pilih query-nya, kita run. Oke, sudah muncul hasilnya, data yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengklon sebuah tabel. Oke, kita akan menggunakan query ini, create table. Oke, kita akan run. Oke, tunggu. Tabel trips dev successfully create. Oke, kita akan lihat tabel yang kita sudah clone. Lihat dari menu database. Tunggu, dari worksheet juga bisa sebenarnya. Kita lihat, kita reload. City baik, kita klik. Lihat in public. Oke, tabelnya sudah 2.
yakni trips, dan tabel clone-nya yakni trips del. Oke, kita berhasil mengklon sebuah tabel. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang semi-struktur data, view, dan join. Di mana tujuan kita pertama yakni akan menampilkan weather data dalam format JSON. Yang kedua, membuat sebuah view dan query semi-struktur data menggunakan SQL notation. Yang ketiga, yakni menjalankan sebuah query yang akan menggabungkan data JSON dengan data trips yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana pengaruh weather terhadap trip cost atau jumlah perjalanan. Oke, pertama kita akan membuat sebuah database baru terlebih dahulu. Kita akan jalankan query-nya ini. Kita run. Kita buat database bernama weather. Oke, berhasil dibuat. Kita lihat di sebelah kiri, database weather. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur skemanya langsung dari worksheet dengan perintah sebagai berikut. SQL kita jalankan. Oke, sini taruhnya sistem admin, warehouse-nya compute WH, database weather, skema public. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel yang bernama JSON weather data. Oke, langsung dari worksheet kita run lagi. Kita tunggu. Oke, status berhasil. Kita akan cek apakah sudah berhasil dibuat. Oke, tabel JSON weather data berhasil dibuat. Selanjutnya kita lihat dari database biar lebih jelas. Dari database weather masuk ke tabelnya. Tabel JSON weather data. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah stack eksternal dari database ini langsung dari worksheet. Oke, pertama kita akan jalankan perintahnya yakni create stack. Yang akan diambil dari URL sebagai berikut. Kita jalankan. Oke. Berhasil ya. Oke, buat sebuah stack. Selanjutnya kita akan melihat konten atau isi dari NYC weather. Kita jalankan kembali. Kita lihat isinya sudah ada ya, isi kontennya. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan dan verifikasi data yang belum struktur atau unstructured data. Pertama, langsung dari worksheet kita akan perintah copy ke dalam data tabel JSON weather data. Oke, lagi. Tunggu prosesnya selesai. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melihat apakah data berhasil di-load atau tidak. Run lagi query-nya. Kita lihat data berhasil di-load dalam tabel. Selanjutnya kita akan lihat detail salah satu data ya. Sudah dalam bentuk format JSON. Oke. Selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah view dan query dari semi struktur data.
Oke, pertama masih dari tab worksheet. Kita akan jalankan query sebagai berikut. Oke, kita run. Sini kita akan membuat view. Kita run lagi. Oke, kita akan lihat apakah views yang kita buat sudah berhasil dibuat. Kita lihat statusnya sudah ada. Status sudah ada. Lihat di database Weather. Oke, views sudah ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi query view tersebut. Kita akan menggunakan query sebagai berikut untuk memverifikasi view tersebut. Oke, kita run lagi. Kita tunggu berjalan prosesnya. Lihat berhasil dipanggil dari view, berhasil diverifikasi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan operasi join. Di sini kita akan menggabungkan data join dari JSON weather data dengan city bike public trips yang bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari cuaca terhadap jumlah kendaraan. Oke, pertama kita akan melakukan proses query join dari kedua tabel tersebut. Oke, kita tunggu. File hasil terlihat ada di bawah muncul hasilnya. Oke, dapat terlihat bagaimana datanya. Oke, terlihat bagaimana pengaruh dari cuaca terhadap jumlah perjalanan. Terlihat semakin cuaca bagus, jumlah trip semakin banyak. Terlihat angkanya. Namun, apabila cuaca semakin buruk, jumlah trip pun akan semakin sedikit. Oke, kita berhasil menentukan hubungan dari kondisi cuaca dengan jumlah perjalanan. Selanjutnya, kita akan mempelajari fitur time travel pada Snowflake, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengakses data secara historikal pada suatu momen tertentu, di mana waktu periode yang biasanya dapat time travelkan atau menggunakan fitur ini yakni 24 jam, dan atau jika kita menggunakan Snowflake Enterprise Edition bisa sampai 90 hari kita gunakan fitur time travel dalam artian data yang diakses. Oke, gunaan fitur ini antara lain pertama yakni mengembalikan data related object seperti tabel, skema, atau database yang mungkin saja tak sengaja terhapus atau rusak. Kedua, menduplikat dan membackup data dari suatu momen tertentu di masa lalu. Dan ketiga, untuk menganalisa pemakaian atau manipulasi data pada suatu periode tertentu. Oke, langsung saja kita lakukan prakteknya. Yang pertama, kita akan menghapus dan mengembalikan tabel. Oke, di sini misalnya kita tak sengaja sudah menghapus sebuah tabel dan kita akan mengembalikannya kembali. Oke, pertama kita akan coba hapus dulu tabel JSON weather data. Oke, kita run. Kita lihat statusnya berhasil dihapus. Kita lihat dari database-nya. Oke, tabelnya sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang kita akan coba
untuk menampilkan datanya, untuk memastikan bahwa tabel tersebut sudah dihapus atau di drop. Oke, kita run. Tidak bisa kan, error karena datanya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengembalikan atau merestore tabel tersebut dengan query berikut, add drop table. Oke, kita run. Oke, statusnya berhasil di restore, yaitu tabel tersebut berhasil di restore. Kita lihat kembali di sini. Oke, tabelnya sudah muncul kembali kan? Di sebelah kiri kita bisa lihat JSON weather data. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fitur rollback sebuah tabel. Nah, pertama kita akan mencoba untuk mengatur konteksnya terlebih dahulu. Seperti berikut, role system admin, warehouse compute WH, database device, skema public caranya. Oke, kita run. Oke, berhasil. Selanjutnya, pertama kita akan membuat sebuah query di mana kita akan menggantikan semua nama stasiun menjadi oops. Nah, misalnya inilah titik kesalahan yang kita buat. Oke, kita enterkan. Oke, kelihatan statusnya berhasil. Diubah menjadi oops, diupdate. Kita akan melihat data tersebut yang sudah diupdate. Misalnya tak sengaja diupdate di sini kasusnya. Oke, kita coba runkan untuk data. Terlihat nama stasiunnya semua berubah menjadi oops. Terlihat jumlahnya juga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengembalikan kondisi nama stasiun kembali ke semula. Oke, pertama kita akan mengatur query ID untuk mendapatkan query ID dari proses sebelumnya. Oke, kita run. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel trip di mana datanya akan diambil dari proses query yang sebelumnya, yang atau dengan kata lain kita akan roll ke posisi sebelum kita mengubah semua nama stasiun menjadi oops. Oke, kita run kembali. Tunggu prosesnya dan berhasil. Kita lihat ya prosesnya, tabel trips berhasil dibuat, atau yang lain berhasil di restore data yang oops, nama stasiun yang oops menjadi seperti semula. Kita coba untuk menampilkan untuk memastikan apakah nama stasiunnya sudah kembali normal atau masih oops. Oke, kita tunggu. Oke, kita lihat nama stasiunnya sudah kembali, ada Persing 8AV West Street, Jumper Street. Oke, kita berhasil menggunakan fitur rollback sebuah tabel. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai role-based access control dan account admin. Di sini kita akan mempelajari mengenai cara membuat sebuah role baru dan memberikan akses kepadanya. Di sini kita akan menggunakan account admin role. Oke, pertama kita akan beralih ke account admin terlebih dahulu menggunakan role sini atau query ini supaya bisa kita buat role baru. Caranya, oke, kita run. Tunggu, berhasil terlihat perubahan di sini di konteksnya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah role baru yang diberi nama Junior DBA. Dan kita akan menggunakan username kita di sini. Di sini kita akan menggunakan username yang kita buat pertama kali saat membuat akun. Oke, di sini kita akan membuatnya dengan query sebagai berikut. Ubah dulu sini username kita, yakni Andrian Sembayang 26. Andrian Sembayang 26. Oke, kita run. Oke, kita run untuk role baru dan memberikan akses ke user Andrian Sembayang 26. Oke, statement berhasil. Selanjutnya kita akan mengubah konteks kita ke role junior DBA menggunakan query sebagai berikut. Oke, kita run lagi. Terlihat sudah berubah di sini jadi junior DBA ya. Oke, kita berhasil mengubah. Nah, selanjutnya kita akan lihat database yang ada menggunakan role junior DBA. Kita lihat tidak ada database Citybike ataupun weather karena role junior DBA tidak memiliki akses ke database tersebut. Oke, kita akan kembali ke akun admin untuk memberikan akses kepada mereka untuk melihat database Citybike dan weather. Oke, kita jalankan query-nya. Tunggu. Lihat statement berhasil. Query berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba pindah ke role junior DBA lagi. Kita lihat apakah database-nya sudah bisa terlihat menggunakan role ini. Kita jalankan query-nya. Berhasil. Sudah berpindah. Kita lihat database yang bisa dilihat dari role ini. Oke. Kita lihat sudah bisa melihat database Citybike dan weather menggunakan role junior DBA. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan tampilan untuk role yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana tampilan untuk role admin. Terlihat dari sini switch role menjadi akun admin. Kita lihat berubah tampilan UI-nya sebagai berikut. Sebentar kita loading. Kita akan melihat beberapa perubahan yang membedakan akun admin dengan sistem admin. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, bisa kita lihat ada menu account di sini. Coba kita lihat, kita akan lihat isinya, di mana menu account hanya bisa diakses dari role account admin. Lihat isinya penggunaan dari warehouse. Oke, kita akan tetap menggunakan akun admin role untuk materi selanjutnya. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai data sharing yang ada pada Snowflake. Data sharing pada Snowflake memungkinkan terjadinya sharing data antara penyedia data dan data konsumer atau yang melakukan import. Di sini bisa melakukan sharing data antar akun Snowflake. Dengan data sharing, kita memungkinkan adanya satu kopian data yang terdapat pada data penyedia data atau akun menyediakan data. Yang kedua, data yang dibagikan akan selalu bisa diakses dan tersedia bagi konsumer atau yang mengimpornya. Dan penyedia data dapat memberikan akses tertentu kepada yang mengambil data atau pada konsumer. Yang keempat, fitur ini sangat simpel dan aman dibandingkan membagikan data secara manual. Oke.
Sini kita akan mencoba untuk membagikan data kepada akun lainnya. Oke, pertama kita akan melihat data apa saja yang sudah dibagikan sebelumnya. Oke, kita klik dulu logo Snowflake. Kita klik Snowflake terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan lihat data mana saja yang dibagikan. Lihat, Citibank tidak ada tanda panah, pasti tidak dibagikan. Sedangkan di Snowflake sampel data terdapat tanda panah kecil sebelah kiri yang menandakan bahwa database ini atau data ini dibagikan. Di mana terlihat dari menu share, terlihat data yang dibagikan, yakni akun usage dan sampel data, di mana data tersebut dibagikan oleh Snowflake itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat atau melakukan data sharing dengan akun lain, yaitu melalui Outbound. Pertama, kita akan klik Outbound, terus tekan Create. Lalu akan muncul sebagai berikut formnya. Kita isi untuk share name-nya, kita isi dengan trips share. Jadi data tabel trips share, beri nama trips share. Terus database-nya yakni Citibank. Dan tabel and views-nya kita kasih pilih ke tabel mana, yakni tabel Citibank public, terus trips, apply. Kita klik apply button untuk memilih. Untuk komen kita kosongkan saja, lalu kita klik create. Oke, selanjutnya tunggu selesai. Oke, trip share berhasil dibuat. Di sini selanjutnya kita akan klik tombol done. Nah, sekarang kita hanya melakukan, lihat bahwa sharing yang kita lakukan yakni terhadap tabel trip share. Jika kita ingin menambahkan account Snowflake yang ingin dibagikan data trip share, kita tinggal klik add consumer di sini. Kita lihat, kita bisa tinggal klik add consumer dan tambahkan data baru. Oke, sekian untuk video kali ini, di mana kita berhasil mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah data warehouse menggunakan platform Snowflake. Oke, sekian video penjelasan ini yang merupakan sebagai tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Sekian dan terima kasih.